Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Ini sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di komentar-komentar di YouTube saya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Sebenarnya semua turnamen itu punya ciri khas spesifikasi sendiri-sendiri ya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Jadi kalau saya ditanya saya di turnamen mana yang saya paling berkesan, waktu awal-awalnya itu dulu awal-awalnya itu turnamen-turnamen yang waktu diadakan sama formasi zaman-zaman awal-awal dulu itu memang targetnya ikan-ikan besar, ikan-ikan marlin segala macam. Tapi waktu itu saya memang belum punya tim mancing, jadi saya cuma dengar-dengar aja, saya cuma ikut-ikut, saya lihat-lihat, tapi saya nggak pernah ikut terlibat langsung sebagai tim ikut di, saya cuma hanya liputan. Tapi sekarang kan marlin udah mulai jarang, dan kemarin terakhir ada lagi turnamen Piala Presiden di Maluku Utara, itu di Pulau Widi ya. Memang marlinnya luar biasa, itu termasuk salah satu turnamen yang hebat lah. Tapi saya nggak ikut terlibat langsung karena saya sibuk dengan liputan-liputannya. Apa namanya, ikut kompetisi, ikut turnamen itu saya sendiri jarang. Rata-rata itu tim. Kalau tim tuh di Binuangan itu juga dulu bagus. Terus yang apa namanya, di NTT, di Kupang itu juga target ikan-ikan besar. Di Bali waktu itu, kebetulan waktu itu ada Ibu Susi dulu, Menteri Kelautan itu dulu waktu masih menjabat, itu juga satu turnamen yang benar-benar dihadiri sama segitu banyak peserta, itu juga termasuk yang bagus. Tapi kalau yang berkesan menurut saya jadi waktu 2011 tuh tim, tapi ya saya ikut di kejuaraan turnamen internasional di Timor Leste. Apa namanya, kita ke Timor Leste, kita bersaing, kita beradu sama pemancing-pemancing dari negara-negara sahabat. Ada dari Australia ikut, dari Timor Leste, dari Portugal, dan saya lupa ada beberapa peserta juga dari luar negeri yang ikut terlibat di turnamen di Timor Leste itu 2011. Itu satu-satunya tim yang pakai teknik popping, cuman tim Indonesia. Jadi waktu itu kebetulan saya sama Bayu Nur Rahman, kita berdua kita popping, dan mereka apa namanya cukup inilah apa surprise lah, mereka lihat ini mancing teknik apa itu kok lempar-lempar, dan semuanya tuh hampir semua mereka tekniknya trolling. Cuman tim Indonesia aja, saya sama Bayu yang pakai teknik popping, dan kita menjuarai hampir tiap hari kan itu, karena turnamen itu penjuaraannya tiap hari. Jadi ada 3 hari dinilai, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan keseluruhannya. Tiap hari kita menjuarai, meskipun tidak selamanya juara pertama. Kita di total kompetisi Indonesia udah jadi juara kedua. Tapi yang saya apa namanya bangga tuh bahwa kita ini udah teknik popping udah duluan ya. Mungkin karena Timor Leste juga negara baru ya, mungkin apa namanya olahraga mancing belum berkembang. Tapi saya dengar katanya sekarang olahraga mancing udah berkembang di negara tetangga kita itu. Saya rasa hampir semua pemancing pernah mengalami boncos. Boncos itu kita pergi mancing dan tidak dapat, itu istilahnya boncos. Saya pasti pernah mengalami, dan bukan hanya sekali, 2 kali, tapi beberapa kali saya mengalami. Dan kalau ditanya, kok banyak yang tanya, kok Pak Dudit kalau momennya saya lihat di tayangannya kok kenapa dapat ikan terus? Emang nggak pernah boncos? Kalau yang boncos-boncos saya tayangin, siapa yang mau lihat? Kadang-kadang saya sehari 2 hari nggak dapat ikan, tapi kan kita nggak tayangin. Gimana kita mau tayangin? Orang nggak dapat ikan, kan orang juga nggak mau ngeliat.
Jadi yang saya tayangkan itu yang kita dapat ikan. Kadang-kadang kalau saya bergabung sama tim pemancing dari mana-mana, dia sampai nggak enak karena dia udah mengundang kita. Mereka ngundang, Pak Dulit datang ke sini, ikan banyak. Sekarang lagi makan, kita berangkat. Tiba-tiba waktu trip udah jauh segala macam, trip kita nggak dapat. Saya tahu pengundang tuh kadang-kadang suka kecewa. Saya lihat kecewa. Saya sampai bilang, Mas, udah nggak usah dipikirin. Ini bukan baru pertama kali. Emang Madrid pernah ya boncos kayak gini? Ya pernah lah. Saya pikir baru sama kita aja. Enggak, kamu nggak usah ngerasa bersalah. Karena mancing itu banyak faktor yang membuat dia gagal. Di antaranya, misalkan waktu ini yang pengundang, misalkan saya diundang ke suatu spot di daerah. Sebelum saya diundang, mereka sudah survei dulu. Mereka survei, mereka mancing di situ semuanya. Oke, dapat. Tuh di-tag koordinatnya, mereka simpan di GPS. Dia mancing sedikit, hasilnya bagus. Dia pulang. Terus dia kontak-kontakan sama kita, dia upload gambarnya. Ini Pak Dulit hasilnya kayak gini segala macam. Wih, oke. Jadi mereka sebelum mengundang kita, mereka sudah survei. Kita datang. Kita nggak dapat. Itu mereka tuh kesan-kesannya seolah kayaknya saya dibohongi sama mereka. Enggak, saya tahu betul kok. Waktu dia datang ikan banyak, besoknya ikan nggak mau makan. Saya berapa kali ngalamin karena faktornya banyak ya. Faktor arus, faktor angin, faktor temperatur. Itu ada beberapa faktor yang nggak makan. Jadi kalau ditanya boncos itu udah biasa. Dan mereka pikir itu saya ini jago banget, master mancing. Jadi kalau cemplungin pasti dimakan. Enggak juga. Jadi kalau wah ini Pak Dulit ikut, Pak Dulitnya nggak dapet. Dan mereka yang kadang-kadang nelayan aja yang tiap hari turun mancing, mereka udah tahu tempatnya dan mereka udah bertahun-tahun tiap hari berangkat mancing, itu gagal. Kita sekali-sekali gagal ya nggak apa-apa. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah kesel juga. Ya udah, mancing itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jadi kalau tanya gimana perasaan saya, ya sedih karena saya sedihnya bukan karena nggak dapat ikannya, karena saya nggak dapat tayangannya. Saya nggak bisa buat tayangan saya, YouTube saya nggak bisa, episode saya nggak dapat, itu aja sedihnya. Mancing itu memang hobi saya. Memang saya dari kecil suka mancing, memang suka mencari ikan, mancing. Jadi memang saya menyalurkan hobi. Kan banyak orang berhobinya berburu. Oh, ada yang naik gunung. Dulu saya juga sering naik gunung segala macam. Cuman kalau berburu saya enggak. Saya berapa kali nyoba tapi enggak tertarik. Saya mancing, saya tertarik. Jadi mancing menurut saya penyaluran hobi untuk menghilangkan stres. Kadang-kadang kita juga bersosialisasi, berteman. Saya banyak teman. Sekarang nih alhamdulillah teman saya banyak dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang kalau ketemu saya menyapa segala macam. Jadi itu adalah salah satu hobi yang positif. Kalau dibilang mancing itu termasuk juga dia overfishing, enggak. Mancing itu kalau tim mancing ya, bukan mancing untuk pakai teknologi modern ya, sama sekali nggak ada merusak alam. Karena kita paling berapa sih kita mancing dapatnya. Jadi penyaluran hobi yang tidak merusak alam. Dan sekarang alhamdulillah juga sekarang banyak pemancing-pemancing yang sudah mancing rilis. Jadi mancing adalah penyaluran hobi yang positif. Nah, itu kalau menurut saya mancing. Jadi kalau umpamanya alat pancing yang murah, yang sedang, itu tinggal siapa yang di balik, who behind the rod, who behind the reel. Jadi siapa yang di belakangnya. Jadi kalau umpamanya kita kadang-kadang yang kita belajar sama nelayan. Saya itu dulu guru-guru saya nelayan-nelayan semua. Pakai handline, pakai pancingan yang fiber, kalau banyak krotok.
kita semua udah pakai tackle-tackle yang branded, semua mereknya udah merek nomor 1. Kita semuanya nunggu gini. Yang itu dulu saya ada di Muara Kamal tuh, ada guru saya Babe, tapi udah meninggal dia. Gitu udah mancing pakai handline, dia belakang dia dapat 5, saya baru dapat 1. Pakai ada alat-alat yang sederhana yang pakai reelnya tuh, ABK-nya pakai reelnya. Dia udah dapat 2, saya baru dapat 1. Kadang-kadang udah mereka suruh berhenti. ABK semua jangan ada yang mancing. Jadi karena kalau ABK mancing kita kalah saingan, jadi ABK-nya nggak boleh mancing. Tapi kalau umpamanya kita beradu sama ABK ya, coba kalau kita mau terus terang. Siapapun tim mancing nih, saya kadang-kadang suka ngangkat topi sama kru kapal. Karena kalau umpamanya kita mancing, kita cuma dapat berapa ekor. Wah, kita udah semua. Kita tidur, semua kru mah tidur. Yang mancing nih sekarang ABK, dia ada yang handline, gak boleh pakai tackle kita, dia pakai tackle-tackle yang udah berkarat. Kita bangun, dia dapat banyak. Jadi tidak berarti bahwa alat pancing yang harganya mahal, yang kualitasnya bagus, otomatis gampang dapat ikan. Enggak. Kalau waktu dia handle-nya, waktu dia fight-nya lebih enak, mungkin iya. Jadi dia lebih smooth, dia rod-nya juga tidak berat, reel-nya juga ringan. Nah, itu mungkin nariknya enak. Tapi kalau umpamanya hasil enggak. Jadi alat yang murah pun juga bisa dapat, mungkin bisa mengalahkan yang merek-merek yang lebih mahal. Jadi tidak selamanya barang mahal itu dijamin pasti dapat ikan besar atau banyak ikan, enggak. Cuman memang waktu dia menghandle-nya, fight-nya itu mungkin memang lebih enak dia. Kayak misalkan kayak popping. Popping dulu saya pakai rodnya berat banget, saya pakai, tapi naik ikan. Tapi begitu saya dipinjemin sama temen, coba pakai ini, dia pakai saya punya, wah ini apaan, kayak untuk yang get mangga katanya berat banget. Saya dikasih punya dia, saya pegang popping, enak banget nih. Tapi hasil belum tentu ya. Tapi kalau waktu kita fight, mungkin dia lebih enak. Pemancing-pemancing pemula ini yang dia ingin belajar mancing, tapi dia nggak tahu dia yang mesti dibeli apa. Jadi caranya yang paling sederhana, paling mudah itu dia mesti tahu sebenarnya dia tuh mau mancing targetnya. Nggak bisa misalnya gini, saya mau mancing di empang, alat pancingnya bisa di empang, bisa di laut, bisa di muara, bisa casting. Nggak bisa gitu, karena alat pancing tuh spesifikasinya ada sendiri-sendiri. Untuk casting ada sendiri, untuk jigging ada sendiri, untuk popping ada sendiri. Jadi kita mesti menentukan dulu sebagai pendatang baru mau mancing, dia mesti tahu dulu apa yang mau saya mancing. Saya mau mancing karena di daerah situ banyak rawa-rawa gabus, saya mau casting gabus. Nah, udah jelas, udah fokus dia casting gabus. Nah, kalau itu tinggal satu. Ada juga di toko-toko online itu ada paket. Jadi kita mesti tanya, paket untuk mancing casting gabus itu apa? Ada nggak di situ? Atau kalau kita ke toko pancing, mau toko pancing mana aja? Mau toko mancing mana aja, mau di daerah, datang. Saya mau casting, ada nggak alatnya untuk gabus? Jadi jangan, Bapak datang, ini berapa ya? Ambil, ini berapa ya? Saya takutnya nanti dia nggak balance tackle. Jadi antara reel dan joran rod itu harus balance, dan nanti talinya juga harus balance. Jadi sasaran dulu apa yang mau kita pancing. Kita mau mancing tenggiri di Pulau Seribu. Wah, Pulau Seribu tuh saya pengen tuh sekali-sekali ke Pulau Seribu mau mancing. Ya, jadi kita fokus, kita mau mancing mau mancing tenggiri. Tapi kadang-kadang juga ada yang kita bisa mancing tenggiri, bisa kita dengan drifting dihanyutkan, bisa juga untuk bottom fishing dengan alat yang sama. Itu ada juga yang bisa datang ke toko pancing, tanya kita, saya mau mancing gini, gimana caranya gini. Nah, terus kadang-kadang kita toko pancing itu semua mereka tahu, dari harga mulai
Dari mulai yang kualitas biasa di bawah, sedang, biasa, sampai yang bener-bener dia mahal. Jadi kita mesti jangan so tahu gitu-gitu. Ya. Toko pancing semua tuh dia mau bantu kok. Semua toko pancing tuh asal kita fokus, kita tahu. Saya mau mancing begini, kalau perlu kita kasih tahu dana kita. Dana saya segini nih. Ada nggak paketnya? Nanti dikasih tahu. Oh ini ada paket ini Pak. Ini udah kita pilihin, udah ini yang paling murah. Tapi kalau memang kita sudah tahu, udah memang apa namanya, udah sering mancing, alatnya banyak, mungkin saya mau reel saya yang ukuran sekian, merek ini, rodnya merek ini, nah itu silakan aja. Tapi kalau yang baru pertama kali mau mancing, supaya tidak salah beli, supaya balance tackle, lebih baik tanya ke toko pancing atau beli paket yang khusus untuk, saya beli paket yang untuk mancing kolam. Nah, mancing kolam mungkin bisa juga mancing di sungai. Oke sahabat Angler, itu tadi yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan jawaban saya sudah bisa melengkapi pertanyaan Anda. Tapi apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan isi kolom di bawah ini. Jangan lupa subscribe and like. Salam sehat dari rumah.